Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Awalan hayya nadhkurullaha azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan. Summa saniyan salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul lil alamin alladhi qad akhrajna minadh-dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratihil mustaqim alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah tausiah, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ashabul Kahfi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan orang yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penggalan hadis berikut, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi, pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muda adalah masa di mana nafsu sedang menggelora, sehingga tidak jarang banyak pemuda yang terjerumus dalam kemaksiatan, apalagi mereka yang telah terpengaruh pandangan hidup hedonis seperti muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Pandangan ini jelas keliru karena tidak logis dan tidak berdasar. Bagaimana mungkin dengan foya-foya akan kaya raya di usia tua, dan bagaimana mungkin akan mati masuk surga dengan foya-foya di usia muda dan menumpuk harta di usia tua. Pandangan ini jelas keliru dan harus kita tinggalkan karena tidak mendidik dan bahkan menjerumuskan. Namun pemuda yang mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Ashabul Kahfi atau para pemuda Kahfi yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dan keluasan kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita tentunya sudah mengetahui Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah panggilan untuk nama sekelompok pemuda yang hidup pada masa Raja Dicyanus di sebuah kota yang bernama Ephasus, Romawi. Beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala. Masyarakat di sana terpaksa untuk menyembah berhala dan mengagungkan sang raja karena diancam akan dibunuh oleh Raja Dicyanus. Dan Allah pun mereka tinggalkan. Namun berbeda dengan rakyat kebanyakan yang menjadi patuh kepada sang raja, ada 7 pemuda yang memilih untuk menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka. Mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah berbicara perkataan yang sangat-sangat jauh dari kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-14. Gimana mereka pun diketahui oleh sang raja. Sang raja marah dan menyuruh bala tentaranya untuk menangkap mereka. Sesampainya di istana, sang raja menawari bermacam-macam kenikmatan dunia, mulai dari harta, jabatan, wanita, dan lain-lain. Namun, semuanya ditolak mentah-mentah oleh mereka. Sang raja pun membebaskan mereka untuk diberi kesempatan berubah pikiran. Tiba-tiba, mereka sepakat untuk berhijrah, pindah ke tempat yang lebih baik dan mendukung keimanan mereka. Namun, rencana mereka tersebut sudah diketahui oleh sang raja. Sang raja pun menyuruh bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh 7 pemuda tadi. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dari kejaran pasukan sang raja dengan bersembunyi di dalam gua. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 10 yang berbunyi, "Idza awal fityatu ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatlah, pemuda-pemuda itu bersembunyi dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan berikanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami ini." Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
Ashabul Kahfi mencari tempat berlindung di dalam gua demi menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh pasukan sang raja karena menolak untuk berhenti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan yang tulus dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Usaha mereka untuk bersembunyi di dalam gua dan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni iman tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan perlindungan Allah, mereka kemudian tertidur selama beberapa ratus tahun dalam gua itu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 11 yang berbunyi, "Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Maka kami tutup telinga mereka selama bertahun-tahun dalam gua itu. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim dan di dalam surah Al-Kahfi ayat 25 menyebutkan angka 309 tahun untuk berapa lamanya mereka tidur dalam gua itu. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari tausiah ini adalah jika Allah menghendaki sesuatu, maka apapun pasti terjadi. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Kita nggak tahu besok tetangga kita yang miskin jadi kaya atau yang kaya jadi miskin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang telah saya uraikan dapat bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan para jamaah sekalian dan para pemuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran lakum wa syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.